Bangun pagi, buka HP, isinya orang-orang pamer skill baru. AI, ini, tools itu, side project anu. Tiba-tiba gue mikir, gue tuh masih kepake gak sih 2 tahun lagi? Dan jujur ya, pikiran itu gak datang sambil teriak. Dia datang pelan, sambil senyum tipis, sambil ngopi, sambil pura-pura santai. Tapi begitu nempel di kepala, susah banget diusir. Rasanya kayak ada parasit kecil yang bisikin keraguan setiap kali lo diem sendirian. Mungkin lo juga ngerasain hal yang sama. Tiap hari notifikasi HP bunyi terus. Grup kerja rame, grup keluarga rame, grup teman lama tiba-tiba muncul bawa kabar sukses. Timeline isinya update. Belajar AI dalam 7 hari. Side hustle tembus ratusan juta. Dari nol jadi expert dalam 3 bulan. Kayak dunia gak ngasih jeda buat napas. Baru juga ngerti satu hal, muncul 5 hal baru lagi. Kita kayak dipaksa lari maraton, tapi garis finishnya digeser menjauh terus setiap kali kita hampir nyampe. Dan di tengah semua itu, ada rasa capek yang aneh. Capek tapi gak tahu kenapa. Mau marah tapi gak tahu ke siapa. Mau ngeluh tapi ngerasa bersalah karena ya masih mending gue. Tapi di dalam kepala rasanya pengen muntah. Informasi kebanyakan, ekspektasi kebanyakan, masa depan kebanyakan tanda tanya. Kita dijejali ribuan data setiap hari. Padahal otak kita, hardware tua peninggalan zaman purba ini gak dirancang buat memproses noise sebanyak itu. Kalau lo ngerasa ketinggalan, gue mau bilang satu hal dulu. Lo gak sendirian. Dan yang lo rasain itu wajar. Dunia emang lagi ngebut. Bukan lo yang lemah, bukan lo yang males. Tapi sistem hidup kita sekarang emang dirancang buat bikin manusia ngos-ngosan. Gue inget banget satu malam yang bener-bener ngerubah cara pandang gue. Jam 2 pagi. Lampu kamar mati. Cuma cahaya dari layar HP yang nyala redup. Gue rebahan, tapi mata melek. Bukan karena insomnia doang, tapi karena pikiran gue ribut banget. Kepala gue kayak pasar malam. Rame, berisik, gak bisa dimatiin. Di langit-langit kamar, gue ngitung bukan bintang, tapi skenario buruk. Kalau skill gue sekarang gak kepake 5 tahun lagi gimana? Kalau AI ngambil kerjaan gue mau ngapain? Cicilan masih jalan, umur nambah, tapi posisi hidup kok gini-gini aja? Siangnya gue masih bisa bercanda, masih bisa kerja, masih bisa ketawa sama teman kantor. Tapi malam itu keringat dingin keluar. Bukan karena AC rusak, tapi karena takut. Takut ketinggalan, takut gak relevan, takut suatu hari bangun dan sadar dunia udah gak butuh gue lagi. Rasa takut itu dingin banget, nyusup ke tulang. Bikin lo ngerasa kecil banget di tengah dunia yang raksasa. Yang bikin tambah nyesek, besok paginya gue melakukan kesalahan fatal. Gue buka LinkedIn. Teman-teman seangkatan gue update pencapaian. Ada yang pindah ke perusahaan teknologi bonafide, ada yang jadi AI, consultant, ada yang bikin startup dan dapat pendanaan. Foto mereka rapi, pakai jas atau kaos polos ala tech bro. Captionnya penuh percaya diri. Sementara gue masih mikir, gue sebenarnya jago apa sih? Gue ngerasa kayak penipu yang cuma beruntung belum ketahuan kalau gue sebenarnya gak ngerti apa-apa. Instagram gak kalah kejam. Ada yang kerja remote sambil ngopi di kafe lucu di Bali. Ada yang posting hasil project sambil bilang, "Finally!" Dan tanpa sadar, gue mulai ngebandingin behind the scene hidup gue yang berantakan sama highlight reel hidup orang lain yang udah diedit sempurna. Padahal gue tahu itu gak adil. Tapi emosi gak selalu nurut sama logika kan?
Yang paling capek itu bukan irinya, tapi rasa tertinggalnya. Kayak semua orang lagi naik eskalator ke atas dan gue salah naik, malah turun. Padahal gue nggak berhenti. Gue kerja, gue belajar, tapi kenapa rasanya masih kalah cepat? Sampai di satu titik, gue ngerasa benar-benar burnout. Gue sakit, demam tinggi, dan terpaksa harus diem di kasur selama 3 hari. Nggak ada laptop, nggak ada notifikasi kerjaan. Cuma gue, selimut, dan langit-langit kamar. Di momen hening itu, gue sadar sesuatu yang konyol. Dunia ternyata baik-baik aja tanpa gue. Kerjaan tetap jalan, timeline tetap berputar, matahari tetap terbit. Gue mulai mikir, sebenarnya apa sih yang gue kejar sampai mau gila rasanya? Gue sadar kalau gue udah kejebak dalam rat race versi digital. Balapan tikus yang gak ada ujungnya. Kita disuruh belajar skill baru tiap minggu. Disuruh update tren tiap jam. Tapi pertanyaannya, kapan cukupnya? Kapan kita boleh bilang, oke, gue udah cukup pinter buat hari ini? Kita capek bukan karena kita lambat. Kita capek karena kita mencoba jadi mesin. Mesin bisa update software dalam hitungan menit. Mesin bisa kerja 24 jam tanpa tidur. Mesin gak punya perasaan insecure. Lah kita butuh tidur. Kita butuh makan. Kita butuh dipeluk. Kita butuh bengong. Kita ini makhluk biologis yang dipaksa hidup di ritme digital. Jelas aja kita korslet. Gue sadar, kalau gue terus-terusan nyoba ngebalap kecepatan algoritma, gue bakal kalah. Pasti kalah. Karena lawan gue bukan manusia lain, tapi sistem yang gak kenal lelah. Jadi buat apa gue ngejar dunia sampai ngos-ngosan kalau ujung-ujungnya gue gila di tengah jalan? Waras itu jauh lebih mahal daripada viral. Tenang itu jauh lebih berharga daripada sekedar terlihat update. Terus solusinya gimana? Apakah kita harus nyerah, buang HP, terus tinggal di gua? Ya nggak gitu juga. Kita masih butuh kerja, kita masih butuh teknologi. Tapi kita harus ganti strategi. Gua nyebutnya masuk jalur lambat. Ini bukan berarti lo jadi males. Ini berarti lo jadi lebih sadar. Solusi pertama yang paling membumi dan bisa lo lakuin besok pagi. Jangan mulai hari lo dengan masalah orang lain. Maksudnya apa? Jangan buka HP pas bangun tidur. Serius, kasih otak lo waktu buat booting secara manual. Minum air putih, lihat jendela, tarik napas. Jangan biarkan notifikasi mendikte mood lo seharian. Rebut kembali pagi lo. Kedua, fokus ke deep skill, bukan trend skill. Tren bakal berubah tiap bulan. Hari ini metaverse, besok NFT, besoknya AI. Kalau lo ngejar itu semua, lo bakal capek. Mending fokus dalemin satu hal yang emang lo suka dan lo jago. Terus jadiin itu senjata utama lo. Biarin orang lain sibuk jadi generalis yang tahu segalanya, tapi kulitnya doang. Lo jadilah spesialis yang tenang tapi dalam. Ketiga, nikmati JOMO, Joy of Missing Out. Nikmati kebahagiaan karena ketinggalan. Serius, enak banget rasanya pas teman-teman lo heboh bahas drama Twitter terbaru dan lo bisa bilang dengan enteng, "Hah? Gue nggak tahu, emang ada apaan?" Itu bukan tanda lo kudet. Itu tanda lo punya filter. Lo punya kendali atas apa yang masuk ke otak lo. Kita nggak perlu tahu segalanya buat bertahan hidup. Kita cuma perlu tahu apa yang penting buat hidup kita sendiri. Jadi kalau hari ini lo ngerasa capek secara mental,
bingung harus ngejar apa, takut jadi nggak relevan, itu bukan tanda lu gagal. Itu tanda lo masih manusia. Dan jujur aja, di tengah dunia yang pengen kita jadi mesin, mempertahankan sisi kemanusiaan itu justru adalah perlawanan terbaik. Tumbuhlah pelan-pelan. Gak perlu mekar dalam semalam kayak bunga plastik. Jadilah kayak pohon. Lambat, tapi akarnya kuat. Lambat, tapi tiap tahun makin kokoh. Gak masalah kalau lo jalan pelan, asal lo gak berhenti melangkah ke arah yang lo yakini benar. Tarik napas panjang. Lo aman, lo cukup, dan lo masih punya waktu.